Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi IPS kelas 9 semester 2. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pada pembahasan materi yang lalu, kita sudah membahas pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia seperti PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, dan Batik Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Pusat keunggulan ekonomi dapat berpengaruh kepada migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Apakah yang dimaksud dengan mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Contohnya, sebelum tahun 1967, wilayah Timika, Papua adalah hutan belantara. Ketika PT Freeport mulai beroperasi, penduduk yang awalnya hidup berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika menjadi meningkat. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk sementara dan mobilitas penduduk permanen. Mobilitas penduduk sementara terdiri dari komutasi dan sirkulasi, sedangkan mobilitas penduduk permanen terdiri daripada migrasi. Migrasi ini ada dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal, di mana migrasi internal ini terjadi urbanisasi dan transmigrasi. Yang dimaksud dengan komutasi atau ngelaju adalah perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama, sedangkan sirkulasi adalah perpindahan penduduk yang dilakukan dengan cara menginap di tempat tujuan dalam beberapa hari. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan migrasi? Ini migrasi ada dua. Pertama, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara ke negara yang lain. Sedangkan migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang masih dalam wilayah satu negara. Misalnya, urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, sedangkan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya, tetapi masih dalam wilayah Indonesia. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kegiatan ekonomi semakin berkembang di berbagai negara dan interaksi sosial
antar negara jadi semakin sering. Pusat keunggulan ekonomi membawa pengaruh terhadap perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk harus didukung oleh sarana transportasi. Pemerintah membangun sarana seperti jalan raya, jalan kereta api, bandara, dan pelabuhan. Diharapkan dengan tersedianya sarana transportasi tersebut, proses interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antar penduduk dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengaruh yang ketiga adalah lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perhatikan contoh lembaga sosial ekonomi di bawah ini. Selanjutnya yang keempat adalah pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara akan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Karena pusat keunggulan ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan tenaga terampil. Dan yang terakhir adalah pekerjaan. Berkembangnya pusat-pusat keunggulan ekonomi akan berdampak bertambahnya produksi barang dan jasa yang berpengaruh kepada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kalian sudah mengerti dan memahami apa pengaruh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.